rekan-rekan mahasiswa, di sesi ini kita akan bahas perkuliahan kita. Ringkasan perkuliahan akan saya sampaikan di video setelah ini. Ingat, tetap berdiskusi, tetap belajar, baca modulnya, dan kerjakan forum serta tugas-tugas rekan-rekan. Keaktifan rekan-rekan sangat mempengaruhi nilai rekan-rekan dan perhatikan dengan jadwal tenggat waktu di perkuliahan kita ini. Selamat belajar dan sukses untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahas 3 hal pokok, yaitu bagaimana prosedur penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Jadi prosedur penyusunan konsolidasi. Yang selanjutnya, kertas kerja apa yang harus kita siapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Dan yang ketiga, kita akan bahas tentang metode konsolidasi. Sebagai pengantar, saya akan jelaskan secara ringkas sebagai berikut. Prosedur penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Prosedur yang harus kita ingat pertama kali adalah mengeliminasi semua rekening timbal balik atau resiprokal. Artinya apa? Transaksi yang berhubungan timbal balik antara anak dan induk perusahaan harus disesuaikan, harus dibalik ya. Jadi ada suatu rekening yang dicatat oleh kedua belah pihak, induk dan anak, itu harus disesuaikan, harus dibalik. Contohnya, perusahaan anak bertransaksi dengan perusahaan induk. Jadi ada transaksi antara anak dan induk. Anak membeli barang dari induk, atau anak membeli barang dari entitas anak lainnya. Jadi itu adalah akun resiprokal. Selanjutnya, prosedur yang harus dilakukan adalah membuat kertas kerja atau worksheet. Ini akan kita jelaskan lebih lanjut, di mana worksheet ini tujuannya membuat kita lebih mudah dalam mengalokasi semua transaksi terkait dengan induk dan anak. Jadi ada tabel-tabel, di mana tabel tersebut mengalokasi transaksi yang berhubungan antara induk dan anak. Lebih jelasnya nanti baca buku materi panduan, buku materi pokok dengan ringkasan sebagai berikut. Dalam kertas kerja, kita harus memasukkan laporan keuangan terkait dengan laba rugi income statement, laporan laba ditahan, dan neraca. Kolom yang harus dibuat dalam kertas kerja, ya, tolong diingat tadi saya sampaikan. Kertas kerja ini adalah tabel yang membantu untuk mengalokasi transaksi antar anak dan induk atau antar perusahaan berafiliasi. Ada kolom transaksi yang terkait dengan induk, ada kolom transaksi yang berkait dengan anak atau subsidiary, ada kolom debit dan neraca untuk membedakan transaksi tersebut, dan kolom konsolidasi. Ya, ini secara teori. Lebih jelas jika Anda membuat kertas kerjanya dari contoh kasus dalam Excel. Di situ akan terlihat bagaimana antar kolom itu saling mengeliminasi atau saling menghapus. Selanjutnya adalah metode konsolidasi. Ada 3 metode konsolidasi, yaitu metode ekuitas. Ekuitas ini adalah metode di mana transaksi antara anak induk itu akan berdampak terhadap equity atau modal, ya. Dan yang selanjutnya, ekuitas tidak penuh. Ya, tidak secara penuh, metode ekuitas tidak penuh ini adalah transaksi di mana transaksi antara induk dan anak itu tidak secara penuh berpengaruh ke ekuitas, tapi ada sebagian berpengaruh terhadap ekuitas masing-masing entitas. Selanjutnya adalah metode cost atau metode biaya. Metode biaya ini adalah transaksi yang terkait dengan investasi itu bukan bagian dari investasi asumsinya, tapi bagian dari transaksi yang berpengaruh pada akun laba rugi. Baik demikian rekan-rekan, poin keberhasilan Anda memahami pelajaran di sesi ini adalah latihan soal. Silakan dilakukan dan terima kasih.